Shalom semua, hari ini saya mau sharing tentang Yohanes, murid Tuhan Yesus. Jadi bukan Yohanes Pembaptis ya. Jadi bulan lalu Januari, Tuhan tuh ajari saya tentang salah satu muridnya ini. Kenapa dia itu menjadi murid yang dikasihi Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan Yesus itu membeda-bedakan saudara Yohanes ini daripada 11 murid yang lain. Enggak saudara, tapi Tuhan Yesus mengasihi Yohanes ini itu karena Yohanes sendiri saudara. Jadi murid yang lain itu saudara, 11 murid yang lain mereka itu mengasihi Tuhan itu bukan karena pribadinya Tuhan, tapi karena mujizatnya, karena mereka telah melihat kemuliaan Tuhan. Jadi mereka terpukau oleh mujizat dan segala apa yang Tuhan telah lakukan, tapi tidak mencintai pribadinya Tuhan itu sendiri saudara. Berarti seperti Yohanes ya kan, Yohanes ini mencintai pribadi Tuhan saudara. Itu salah satu kenapa Tuhan itu mengasihi dia. Jadi Tuhan itu meresponi saudara, saat orang mengasihi dia itu mengasihi Tuhan saudara. Kita tahu tuh Allah kita seperti itu ya, pada orang berbelit-belit dia berlaku berbelit-belit ya kan. Jadi Yohanes itu saudara itu mencintai pribadi Tuhan. Beda dengan murid yang lain, mereka tuh hanya terpukau mencintai Tuhan karena melihat mujizat Tuhan. Jadi misalnya kita mungkin sedang menyukai seseorang ya kan, dan kita menyukai seseorang mungkin karena hartanya ya kan. Saat orang itu saudara mungkin hartanya sudah habis, maka kita akan meninggalkan dia saudara, karena kita hanya mencintai hartanya. Atau mungkin kita menyukai orang itu karena dia seorang terkenal ya kan, tapi mungkin saat orang ini sudah tidak terkenal, kita akan meninggalkan dia saudara, karena kita tidak mencintai pribadinya. Kita hanya mencintai apa yang ada padanya, hartanya lah, popularitasnya. Itu saudara yang membuat banyak anak Tuhan juga banyak meninggalkan Tuhan. Karena apa? Banyak anak Tuhan itu yang mencintai Tuhan itu hanya karena mujizatnya, berkatnya segala macam. Jadi banyak anak Tuhan itu yang tidak mencintai pribadi Tuhan itu sendiri saudara. Jadi ya banyak anak Tuhan itu yang memiliki tuntutan sama Tuhan. Jadi ikut Tuhan tuh berharap berkat atau berharap mujizat. Ikut Tuhan tuh berharap mungkin dapat relasi ya kan, segala macam. Pokoknya banyak hal saudara yang begitu banyak yang saya temui gitu kan. Saya tidak menghakimi saudara. Sebenarnya tidak salah saudara kalau misalnya kita menaruh pengharapan sama Tuhan gitu kan. Tapi saudara, yang Tuhan ingini adalah saudara, yaitu pengenalan akan dia, akan Tuhan saudara. Seperti kitab Yeremia bilang ya kan, barang siapa ingin bermegah, biarlah ia bermegah bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sungguh semua itu aku sukai. Dan kitab Hosea juga bilang ya kan, Tuhan itu lebih menyukai pengenalan akan Tuhan ya kan, daripada korban sembilan korban bakaran. Itu yang Tuhan ingini saudara. Karena apa saudara? Kalau kita tidak mengasihi pribadi Tuhan ya kan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan tulus ya kan, maka kita akan cepat saudara, akan cepat meninggalkan Tuhan begitu proses itu datang, atau mungkin yang kita doakan ya kan tidak terjadi ya kan. Itu akhirnya membuat kita cepat kecewa dan cepat meninggalkan Tuhan. Makanya begitu banyak anak Tuhan itu marah sama Tuhan saudara. Karena apa saudara? Karena mereka itu tidak mencintai pribadinya Tuhan itu sendiri. Jadi pengikutan mereka Tuhan itu ada maunya, ada motivasi yang lain ya, akhirnya itu saudara membuat akhirnya banyak anak Tuhan yang ikut Tuhan tuh biasa-biasa saja ya kan, karena ya tidak mencintai Tuhan saudara. Makanya ya Tuhan tuh hari Minggu saja ya kan, di rumah tuh setiap hari tidak ada mesbah doa, tidak ada baca Alkitab ya kan, tidak ada doa, tidak ada penyembahan, karena ya mereka tuh tidak mencintai Tuhan saudara. Beda seperti yang Yohanes ini ya kan, Yohanes ini suka akan pribadi Tuhan ya kan, Yohanes suka akan hadirat Tuhan saudara. Dia tuh pernah ya kan, dia di satu titik dia tuh bersandar di bahu Tuhan ya kan, kan dia tuh suka sama pribadi Tuhan. Bahkan di kitab Matius, Markus, Lukas ya kan, yang menggambarkan Tuhan Yesus begitu rinci, begitu panjang ya kan, itu kitab Yohanes saudara. Jadi ya itu salah satu bukti bahwa Yohanes itu sungguh mengenal Tuhan, sungguh mencintai pribadi Tuhan. Ada satu momen juga di mana waktu Tuhan Yesus sudah bangkit ya kan, Tuhan Yesus menampakkan dirinya di danau Tiberias. Saat itu murid-muridnya sedang mancing ikan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi pantai ya. Saat itu Tuhan Yesus berteriak, adakah lauk, anak-anak gitu kan. Terus murid lain itu tidak mengenal kalau itu Tuhan, tapi Yohanes itu mengenal Tuhan dan semua mengenal Tuhan itu Tuhan ya kan. Karena dia begitu mengenal Tuhan Yesus, dia itu mengenal pribadi Tuhan. Makanya dia ngomong itu Tuhan. Itu salah satu juga saudara kenapa Yohanes itu menjadi pribadi yang disukai Tuhan ya. Jadi karena Yohanes itu sendiri saudara, dia itu mencintai pribadi Tuhan. Dia itu menyukai menyukai kebaikan Tuhan, menyukai sifatnya Tuhan, karakter orang itu.
Jadi kalau misalnya kita mencintai seseorang karena kita menyukai sifat dia, pribadi dia ya kan, bukan karena rupa atau fisik segala macam, maka kita akan mencintai dia tanpa syarat, saudara. Jadi apapun kondisi kita akan terima dia, saudara. Nah, sama seperti itu, saudara, yang Tuhan ingini. Karena ya Tuhan tuh hanya ingini, saudara, hubungan pada setiap anak-anaknya. Itu yang Tuhan ingini. Jadi waktu bulan Januari kemarin Tuhan tuh ajarin saya tentang mengenal pribadinya, mungkin mencintai pribadi Tuhan. Jadi mengikut Tuhan itu dengan tulus hati, tanpa ada motivasi apapun, saudara. Itu yang Tuhan Yesus ingini. Mungkin bahasa Inggrisnya unconditional love. Jadi ya cinta tanpa syarat, cinta yang begitu tulus, ya kan. Jadi itu, saudara, yang Tuhan ingini. Nah, masalahnya maukah kita mengasihi Tuhan, pribadi Tuhan, sekalipun mungkin apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan sama Tuhan itu tidak terjadi. Apakah kita masih cinta sama Tuhan? Nah, itu pertanyaannya ya, saudara yang jawab gitu kan. Dan waktu Januari kemarin saya diajari tentang mencintai pribadi Tuhan ya. Di akhir bulan tuh saya diuji, saudara. Jadi waktu tanggal 28 ya, sebelum Imlek itu terjadi hujan, banjir ya. Rumah saya itu banjir sampai rumah saya itu masuk sepaha air ya. Dan semua barang saya itu habis 80% di rumah. Ya, tapi saya nggak kecewa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan supaya hujan berhenti, supaya tidak banjir. Tapi ya pada akhirnya memang tetap, saudara, saya mengalami banjir segala macam. Tapi ya saya nggak pedulikan, saudara, barang saya hancur segala macam gitu kan. Karena bagi saya, saudara, ya di bumi ini ya itu inventaris daripada Tuhan. Nah, kalau misalnya Tuhan mau ambil, silakan Tuhan. Tapi ya Tuhan, puji Tuhan, setelah banjir begitu banyak berkat, saudara, Tuhan tuh gantikan ya. Jadi ya Tuhan itu menguji hati saya, saudara. Nah, begitu dengan segala apa yang terjadi, dengan segala apa yang kau minta, ya kan, untuk hujan berhenti, tapi pada akhirnya kau harus ngalamin, ya kan. Apa kau masih ikut Tuhan? Apa kau kecewa gitu kan? Saya nggak kecewa, saudara. Karena bagaimanapun saya tetap cinta pribadi Tuhan, walaupun apapun terjadi, saudara. Nah, itu yang Tuhan Yesus ingini. Jadi ya cinta tanpa syarat. Apapun terjadi dalam hidupmu, kau tetap mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan ingini, cintai pribadi Tuhan, bukan karena mencintai mujizatnya ataupun apapun, saudara. Ya itu saja, saudara, sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.